Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal balok. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Panjang diagonal bidang. Balok terbentuk dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen ya. Sehingga setiap bidang balok adalah persegi panjang. Nah, karena ada 3 jenis persegi panjang berbeda, sehingga ada 3 panjang diagonal bidang yang berbeda. Kenapa? Karena ukurannya berbeda tiga-tiganya ya. Ya, oke. Misalkan saya punya balok A, B, C, D, E, F, G, H seperti ini. Dengan ukurannya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu diketahui balok A, B, C, D, F, G, H dengan berukuran PE kali L kali T ya. AC, AF, dan BG adalah diagonal bidang. Oke, kita satu persatu ya. AC. Nah, AC ini berada pada bidang ABCD. Seperti ini. Oke ya, AC. AC ini karena pada bidang ABCD terbentuk ada 2 macam rusuk, yaitu rusuk panjang dan rusuk lebar. Ini juga sama ya, ini panjang, ini juga lebar. Berarti yang sejajar itu panjangnya sama. Oke. Setelah itu, karena sudut B adalah siku-siku atau sudut D boleh ya siku-siku, maka AC kuadrat itu adalah AC adalah sisi miring, sehingga AC kuadrat sama dengan B kuadrat tambah L kuadrat. Ya. Terus karena P kuadrat tambah L kuadrat tidak bisa disederhanakan, maka kita langsung nyari AC. Berarti panjang AC adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat bidang DCGH. DCGH ini panjang diagonal bidang pada bidang DCGH adalah contohnya adalah DG. DG kalau kita gambarkan seperti ini, bidang DCGH. DCGH ini ada 2 rusuk, yaitu rusuk panjang sama rusuk tinggi. Maka dan dia siku-siku di C, sehingga DG adalah sisi miring. Karena DG sisi miring, maka DG kuadrat sama dengan P kuadrat tambah T kuadrat. Ini ya, ingat ya, ini segitiga siku-siku. Sehingga karena P kuadrat tambah T kuadrat itu tidak bisa disederhanakan, maka kita langsung nyari DG. DG sama dengan akar dari P kuadrat tambah T kuadrat. Seperti ini. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang diagonal yang lain. Contohnya adalah BG. BG pada bidang BCGF. BG pada bidang BCGF. Seperti ini kalau kita gambarkan. Bidang BCGF ini ada 2 macam rusuk yang ada, yaitu rusuk lebar dan rusuk tinggi. Ya. Maka gambarnya seperti ini. Lebar sama tinggi. Karena C itu siku-siku ya. Maka BCG adalah segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku maka BG adalah sisi miring. Karena BG sisi miring maka berlaku teorem Pitagoras, BG kuadrat sama dengan L kuadrat tambah T kuadrat. Karena L kuadrat tambah T kuadrat tidak bisa disederhanakan, maka BG sama dengan akar dari L kuadrat tambah T kuadrat. Jelas ya? Oke, jadi bagaimana panjang diagonal bidang balok berukuran P kali L kali T? Bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Kalau berbeda, gimana saja? Ya, bisa disimpulkan ya. Oke, selanjutnya adalah bidang diagonal dan panjang diagonal ruang. Bidang diagonal dan panjang diagonal ruang. Bidang diagonal terbentuk dari 2 rusuk dan 2 diagonal bidang yang sejajar. Rusuk dan diagonal bidangnya tegak lurus, sehingga ada 3 pasang ukuran dan diagonal bidang, sehingga muncul 3 persegi panjang yang berbeda ya. Oke, seperti ini. Oke, diketahui balok berukuran P kali L kali T, terus ACGE
BCHE dan ABHB adalah bidang diagonal. Contohnya gini, yang pertama ACGE. Nah, oke, ACGE gambarnya seperti ini ya. Ini rusuk yang sama adalah yang sejajar adalah AE sama CG, yaitu panjangnya T. Terus AC adalah diagonal bidang. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa AC itu panjangnya adalah P kuadrat tambah L kuadrat ya. Gambarnya seperti ini. Ya, ini seperti ini panjangnya T. Oke, selanjutnya ada bidang diagonal BCHE. BCHE. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Oke, kita gambarkan EBCH boleh ya. EBCH. Setelah itu kita cari panjang rusuknya itu BC itu L, HE juga L. Tapi yang EB itu adalah panjang sama tinggi. Berarti akar dari panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat ya. Ingat tadi yang panjang diagonal bidang, terus BC-nya adalah L. Jelas ya? Oke, sekarang bidang yang lain. ABGH. ABGH, jelas ya? Kalau kita gambarkan seperti ini, diagonal ruangnya adalah, oke ya, panjangnya dulu. Yang AB itu panjangnya P, berarti AB ini panjangnya P. Yang ini BG itu diagonal bidang. Dia adalah Pitagorasan dari L sama T, berarti akar dari L kuadrat sama T kuadrat. AB-nya adalah P ya. Jelas? Jadi ada 3 macam diagonal bidang. Karena ukurannya bisa berbeda kan ya? Ukurannya bisa berbeda. Karena panjang sama lebarnya berbeda. Oke. Terus luas bidang diagonal sama dengan luas garis panjang, yaitu sama dengan berapa? Coba disimpulkan sendiri ya. Oke, sekarang kita nyari panjang diagonal ruangnya. Tadi kita punya bidang ACGE seperti ini kan ya, ACGE. Diagonal ruang itu kan pasti terletak pada bidang diagonal. Jadi AG itu terletak pada bidang diagonal ACGE. Maka kalau kita gambar sama dengan garis lurus ini kan ya. Sehingga bisa berlaku Pitagoras P kuadrat tambah L kuadrat dikuadratkan ditambah T kuadrat. Sehingga AG kuadrat sama dengan, karena ini ada akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Sehingga muncul P kuadrat tambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Karena P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat nggak bisa disederhanakan, maka AG sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Jelas ya? Oke, sekarang satunya. Bidang BCHE atau EBCH seperti ini. B siku-siku ya. Sehingga kalau kita nyari EC berarti gambar ini ya. Karena EC ini sisi miring, maka EC kuadrat sama dengan akar dari kuadrat dari ini ditambah kuadrat dari L. Kalau ada akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Sehingga muncul P kuadrat tambah T kuadrat tambah L kuadrat. Atau kalau kita urutkan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat ya. Sehingga karena ini tidak bisa disederhanakan, maka EC-nya adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Terus bagaimana dengan bidang yang lain? Contohnya ini, ABGH atau HABG seperti ini. Diagonal ruangnya adalah HB. HB ini ya. Oke, HB ini adalah sisi miring dengan siku-sikunya adalah A. Maka kalau kita nyari HB kuadrat sama dengan ini dikuadratkan ditambah P kuadrat. Akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Ya, sehingga L kuadrat tambah T kuadrat tambah P kuadrat. Kalau kita urutkan jadi seperti ini kan ya. Sehingga HB-nya adalah
akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Sekarang coba bandingkan AG, EC, HB, apakah panjangnya sama atau berbeda? Nah, jadi bisa kalian simpulkan. Berarti panjang diagram ruang balok yang berukuran P kali L kali T adalah berapa? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.